Dahulu kala, ada zaman Pangea, sebuah era yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal sekarang. Bayangkan bumi 300 juta tahun yang lalu. Dinosaurus bahkan belum ada, dan kehidupan di darat masih dalam tahap awal evolusi. Bukannya 7 benua seperti yang kita kenal sekarang, tapi ada satu benua super besar bernama Pangea, yang menyatukan hampir semua daratan di bumi. Pangea, dikelilingi oleh satu samudra luas bernama Pantalasa, adalah dunia yang sangat berbeda dari dunia kita. Samudra ini membentang tanpa henti, mengelilingi benua super tersebut. Permukaan bumi itu seperti puzzle yang dinamis dan selalu berubah. Lempeng-lempeng tektonik terus bergerak, menyebabkan perubahan besar di permukaan bumi. Lapisan terluarnya, litosfer, terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil. Lempeng-lempeng ini bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi dampaknya sangat besar. Lempeng-lempeng ini terus bergerak dan berinteraksi, proses yang dikenal sebagai lempeng tektonik. Interaksi ini bisa menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Proses inilah yang melahirkan Pangea dan akhirnya memisahkannya. Selama jutaan tahun, Pangea terpecah menjadi benua-benua yang kita kenal sekarang. Kehidupan di Pangea sangat berbeda. Iklimnya sangat bervariasi, dari daerah yang sangat kering hingga yang lebih lembab. Bagian dalam benua super ini kemungkinan besar sangat kering dan keras, dengan padang pasir yang luas dan sedikit air. Sementara daerah pantainya beriklim lebih sedang, dengan hutan-hutan yang lebat dan kehidupan yang lebih beragam. Hewan dan tumbuhan pada masa itu hidup di satu daratan, bebas bermigrasi dan berevolusi dengan cara yang hanya bisa kita bayangkan. Mereka beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan yang ada di Pangea. Lempeng tektonik yang tak henti-hentinya, celah antara Laurasia dan Gondwana semakin melebar, menciptakan ruang baru di antara mereka, memungkinkan lautan masuk dan menciptakan jalur laut baru. Lautan ini akan menjadi habitat baru bagi banyak spesies laut. Warisan Gondwana, lahirnya benua-benua. Sementara Laurasia sendiri ditakdirkan untuk pecah, fragmentasi Gondwana bahkan lebih dramatis. Sekitar 180 juta tahun yang lalu, benua super selatan ini memulai proses pemisahannya sendiri, yang akhirnya memunculkan beberapa benua paling terkenal yang kita kenal sekarang. Yang pertama memisahkan diri adalah Afrika, perlahan-lahan melayang ke utara menuju tabrakannya dengan Eropa. Selanjutnya, Amerika Selatan terpisah dari daratan yang tersisa, memulai perjalanan panjangnya ke barat. India, yang dulunya terletak di sepanjang tepi timur Afrika, memulai perjalanan epiknya ke utara melintasi Laut Tethys kuno. Bagian 4, Asia, permadani daratan. Sementara Afrika, Amerika, dan Australia mulai terbentuk, Asia sedang mengalami pembentukannya sendiri yang kompleks. Tidak seperti benua lain, Asia bukanlah satu daratan tunggal, melainkan mosaik dari pecahan benua yang bertabrakan dan menyatu selama ribuan tahun. Jantung Asia dimulai dengan pecahnya benua Super Rodinia, jauh sebelum Pangea ada. Selama jutaan tahun, daratan yang lebih kecil, busur pulau, dan pecahan benua,
yang didorong oleh lempeng tektonik, bertabrakan dan berkumpul untuk membentuk benua luas yang kita kenal sekarang. Anak benua India, setelah memisahkan diri dari Gondwana, memainkan peran penting dalam membentuk Asia. Pergerakannya ke utara yang tak henti-hentinya akhirnya menyebabkan tabrakan besar dengan tepi selatan Asia, yang memunculkan pegunungan Himalaya yang megah dan dataran tinggi Tibet. Bagian 5 Afrika, Eropa dan Amerika, sebuah tarian perpisahan dan tabrakan. Saat Gondwana terus retak, Afrika melayang ke utara, menyiapkan panggung untuk pertemuan dramatis dengan Eropa. Tabrakan dua raksasa benua ini, tabrakan gerak lambat yang dimulai sekitar 40 juta tahun yang lalu, memunculkan beberapa pegunungan paling ikonik di Eropa, termasuk pegunungan Alpen. Sementara itu, di seberang Samudra Atlantik yang semakin melebar, Amerika sedang membentuk takdir mereka sendiri. Amerika Utara dan Selatan, yang awalnya dipisahkan oleh Laut Dangkal, akhirnya terhubung melalui tanah genting Panama, jembatan darat sempit yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik dan pengangkatan tektonik. Bagian 6, Oseania, pecahan Gondwana. Saat Gondwana terpecah-pecah, Australia tetap terhubung dengan Antartika untuk sementara waktu, membentuk daratan selatan yang luas. Sekitar 45 juta tahun yang lalu, Australia akhirnya memisahkan diri, melayang ke utara ke posisinya saat ini. Perpisahan ini memiliki dampak yang besar pada arus laut global dan iklim. Pulau-pulau Oseania, yang tersebar di Samudra Pasifik yang luas, mewakili sisa-sisa Gondwana yang terpecah-pecah. Pulau-pulau ini, mulai dari puncak vulkanik hingga atol karang, adalah bukti kekuatan lempeng tektonik yang sedang berlangsung dan dinamika planet kita.